Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Caranya yaitu dengan cara memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai diri sendiri. Peserta didik diizinkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada guru melalui penilaian diri yang diberikan melalui rubik. Dari hasil tersebut, guru mengevaluasi hasil dari penilaian diri dengan cara melakukan tindak lanjut yang melibatkan peserta didik. Terdapat langkah-langkah dan contoh konkret untuk setiap aspeknya. Aspek yang pertama adalah penilaian diri. Penilaian diri melibatkan peserta didik mengevaluasi kemajuan mereka, kemudian kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Cara untuk membimbing peserta didik dalam penilaian diri antara lain, berikan pertanyaan panduan kepada peserta didik. Ajukan pertanyaan yang mengarahkan peserta didik untuk merefleksikan pencapaian mereka, kemudian tantangan apa yang mereka hadapi, serta cara mereka menghadapinya. Misalnya, apa yang telah kamu pelajari, kemudian apa yang menjadi hambatan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, berikan model. Tunjukkan contoh penilaian diri yang baik melalui contoh konkret seperti catatan kemajuan pribadi atau jurnal refleksi. Dan yang terakhir, berikan umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif terhadap penilaian diri mereka. Bantu mereka mengidentifikasi kekuatan yang mungkin mereka lewatkan atau membantu mereka menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Kemudian aspek yang kedua adalah evaluasi diri. Evaluasi diri melibatkan peserta didik dalam mengevaluasi kinerja mereka terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Contoh konkret untuk membimbing evaluasi diri antara lain, gunakan rubrik atau pedoman evaluasi. Berikan rubrik yang jelas kepada peserta didik sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, diskusi kolaboratif. Diskusikan hasil evaluasi diri secara terbuka, kemudian ditinjau bersama kriteria-kriteria yang digunakan dan perbandingan dengan penilaian mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, berikan kesempatan perbaikan. Setelah melakukan evaluasi diri, berikan kesempatan untuk peserta didik membuat rencana perbaikan atau tindakan yang bisa mereka ambil untuk meningkatkan kinerja mereka. Dan yang terakhir, aspek ketiga yaitu penyesuaian. Penyesuaian ini merupakan langkah berikutnya setelah penilaian diri dan evaluasi diri, di mana peserta didik membuat perubahan atau penyesuaian berdasarkan hasil penilaian yang telah mereka terima. Contoh konkretnya meliputi pengaturan tujuan. Bantu peserta didik untuk menetapkan tujuan yang realistis berdasarkan penilaian dan evaluasi diri mereka. Pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Kemudian, rencana tindakan. Bantu peserta didik untuk membuat perencanaan tindakan yang berisi langkah-langkah konkret yang akan mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian diskusikan bersama strategi apa yang dapat mereka gunakan untuk mengatasi tantangan yang mereka identifikasi dalam evaluasi diri. Dan yang terakhir, monitor dan umpan balik lanjutan. Terus pantau kemajuan peserta didik terhadap tujuan mereka, berikan umpan balik reguler dan dukungan tambahan sesuai kebutuhan untuk membantu mereka tetap fokus dan termotivasi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Yang pertama perlu dilakukan adalah menyediakan ruang diskusi terhadap pembelajaran. Ketika pembelajaran mungkin saja ada hal-hal yang anak merasa kurang paham atau merasa mungkin pembelajarannya lebih baik kemana, atau ternyata dia menyadari bahwa dia menyukai pembelajaran itu atau tidak. Banyak sekali hal yang bisa terjadi gitu ketika pembelajaran, dan tentunya sebagai pihak pendidik atau guru, kita perlu menyediakan ruang diskusi 5 atau 10 menit ketika akhir pembelajaran agar
terdapat ruang diskusi gitu untuk mengidentifikasi diri mereka. Selanjutnya, mewajibkan siswa untuk menuliskan kesulitan pribadinya selama pembelajaran. Terkadang dalam ruang diskusi, mungkin ada beberapa anak yang kurang bisa mengartikulasikan pendapatnya secara baik atau mengkomunikasikan pemikirannya secara baik dan lebih menyukai menuliskan pemikirannya atau kesulitan-kesulitannya seperti diari. Nah, poin kedua ini berfungsi untuk hal tersebut. Selain itu, poin kedua juga bisa menjadi catatan agar lebih mudah diingat bagi sang anak atau peserta didik atau bagi pendidiknya dan gurunya. Yang ketiga, ada membuat jurnal mengenai dirinya sendiri selama 1 tahun pembelajaran. Bisa jadi sang anak atau peserta didik merasa pada materi, misalnya dalam pembelajaran matematika, dalam materi geometri, mungkin dia merasa lemah dan dia sempat berpikiran kalau aku tidak menyukai matematika atau aku tidak berbakat dalam matematika. Namun ternyata setelah 1 tahun pembelajaran, dalam materi lain seperti aljabar, mungkin bilangan, dalam elemen-elemen lain dalam matematika, bisa dibilang bahwa dia itu ternyata baik dalam pembelajaran matematika, hanya saja kurangnya berarti dalam kemampuan spasialnya, sehingga geometrinya mungkin sedikit tertinggal dibandingkan matematika lainnya, sehingga anak juga bisa menetapkan tuh ke depannya seperti apa ketika dia bisa melihat hasil-hasil dia, hasil refleksinya selama 1 tahun, perasaannya selama 1 tahun, dia bisa menentukan ke depannya, mungkin saya memang cocoknya mungkin di matematika, atau mungkin saat ketika SMA mungkin ya ada penjurusan saya cocok di eksakta, karena dia sudah mempunyai jurnal mengenai dirinya selama 1 tahun, minimal selama 1 tahun. Selanjutnya, yang terakhir ada self-assessment. Nah, self-assessment ini sama fungsinya dengan nomor 2 dan nomor 3 tentunya. Namun, spesifikasinya bukan hanya perasaannya saja, tapi bisa jadi kumpulan grafik nilai dia, atau dia menilai diri sendiri. Sepertinya hari ini saya tidak semangat dalam pelajaran Pancasila. Mungkin bisa jadi bukan hanya karena pembelajaran saja, mungkin karena, oh saya kurang suka dengan metode ini, setelah dilihat, kita dapat menemukan bahwa anak ini ternyata kurang menyukai metode PJBL, mungkin karena dia tidak terlalu suka berdiskusi atau misalnya teman-temannya beda kelompok sehingga dalam pembelajaran tersebut dia merasa kurang, sehingga nanti kita sebagai guru bisa menyemangati dia, kurangnya di sini, dan bisa memperbaiki pembelajaran baik itu untuk guru dan juga untuk muridnya. Berikut saya jabarkan 4 poin yang saya pikirkan adalah sangat penting gitu ya untuk peserta didik terlibat dalam evaluasi dirinya dan dalam pembelajarannya. Poin selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya juga. Terima kasih. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, refleksi diri. Peserta didik dapat diminta untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka selama periode tertentu, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta memikirkan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Yang kedua, yaitu menetapkan tujuan. Setelah merefleksikan pencapaian mereka dan memahami kekuatan dan kelemahan mereka, peserta didik dapat menetapkan tujuan masa depan yang realistis dan terukur. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dipercaya, relevan, dan terbatas waktu. Dan cara yang ketiga yaitu umpan balik dari teman dan guru. Dalam tahap ini, peserta didik dapat meminta umpan balik dari rekan sebaya dan guru mereka tentang kinerja mereka selama periode evaluasi. Ini dapat memberikan wawasan tambahan dan perspektif yang berharga untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri dan menetapkan tujuan. Tahap yang keempat yaitu penilaian portofolio. Peserta didik dapat menyusun portofolio yang mencerminkan karya-karya terbaik mereka, proyek-proyek, dan pencapaian lainnya selama periode evaluasi. Melalui peninjauan portofolio mereka dapat melihat perkembangan mereka seiring waktu dan mengidentifikasi area di mana mereka telah mencapai keberhasilan dan di mana mereka masih perlu meningkatkan. Dan tahap yang kelima yaitu alat penilaian diri. Penggunaan alat penilaian diri ini seperti kuesioner atau rubrik evaluasi diri
dan membantu peserta didik secara sistematis mengevaluasi kemajuan mereka, mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan, dan menetapkan tujuan yang disesuaikan. Dan tahap keenam, ada pemantauan dan penyesuaian tujuan. Penting bagi peserta didik untuk terus memantau kemajuan mereka terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dan mereka harus siap untuk menyesuaikan tujuan mereka sesuai dengan perubahan dalam kebutuhan dan lingkungan mereka. Dan tahap yang terakhir ada merayakan pencapaian. Peserta didik harus diajak untuk merayakan pencapaian mereka, baik besar maupun kecil. Merayakan pencapaian dapat meningkatkan motivasi dan memperkuat semangat belajar mereka. Dengan menggabungkan elemen-elemen di dalam proses evaluasi diri akhir, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, menetapkan tujuan yang bermakna, dan memelihara semangat belajar yang kuat. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Nah, di sini peserta didik dapat dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut melalui beberapa cara. Yang pertama, refleksi. Yang kedua, penilaian formatif. Yang ketiga, portofolio. Yang keempat, feedback. Yang kelima, pemetaan kompensasi. Dan yang terakhir, pembimbingan individual. Nah, yang pertama, refleksi. Refleksi itu mendorong peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran mereka setelah setiap pelajaran atau proyek. Pertanyaan terbuka seperti apa yang saya pelajari dan apa yang masih membingungkan saya dapat membantu mereka mengevaluasi pemahaman mereka sendiri. Yang kedua ada penilaian formatif. Melakukan penilaian formatif secara berkala untuk mengukur pemahaman peserta didik. Ini bisa berupa kuis singkat, diskusi kelompok kecil, atau tugas ringan yang menyoroti poin-poin kunci yang telah dipelajari. Yang selanjutnya ada portofolio. Mendorong peserta didik untuk membuat portofolio yang mencerminkan progres dan hasil pembelajaran mereka. Portofolio ini bisa berisi contoh-contoh tugas, proyek, atau refleksi pribadi yang menunjukkan perkembangan pemahaman mereka. Yang selanjutnya ada feedback. Nah, memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik tentang kinerja peserta didik. Ini dapat melibatkan penilaian oleh guru, sesama peserta didik, atau bahkan diri sendiri dengan menggunakan rubrik atau checklist dengan jelas. Yang selanjutnya ada pemetaan kompensasi. Nah, menggunakan pemetaan kompensasi atau standar pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan kemajuan mereka terhadap tujuan tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas di mana mereka berada dalam perjalanan pembelajaran. Dan yang terakhir ada pembimbingan individual. Memberikan waktu untuk pembimbingan individual di mana peserta didik dapat berdiskusi secara langsung dengan guru atau mentor tentang kemajuan mereka, kesulitan yang mereka alami, dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk meningkatkan pemahaman mereka. Nah, dengan menggunakan kombinasi pendekatan ini, peserta didik akan lebih mampu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari, di mana mereka berada dalam perjalanan pembelajaran, dan apa yang diperlukan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Baik, pertanyaan nomor 3, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Nah, peserta didik dapat dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dengan beberapa cara. Yang pertama, ada melalui penilaian formatif, yang kedua umpan balik konstruktif, dan yang ketiga refleksi diri, dan yang keempat tujuan pembelajaran individu. Nah, dalam penilaian formatif guru dapat menggunakan penilaian seperti kuis singkat ataupun pertanyaan lisan.
dan tugas kecil untuk memantau pemahaman peserta didik secara berkala. Nah, ini dapat membantu peserta didik untuk melihat sejauh mana mereka telah memahami materi dan di mana mereka perlu fokus lebih lanjut. Nah, yang kedua, umpan balik konstruktif. Nah, dalam umpan balik konstruktif yang memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada peserta didik tentang kinerja mereka dapat membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, umpan balik ini harus spesifik dan memberikan arahan tentang langkah-langkah yang akan dapat diambil untuk meningkatkan pemahamannya. Dan yang ketiga, refleksi diri. Nah, dalam refleksi diri mendorong peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri. Dapat membantu mereka melihat dari mana mereka telah datang dan ke arah mana mereka akan pergi. Nah, pertanyaan refleksi ini seperti apa yang saya pelajari dan apa yang perlu saya ditingkatkan. Nah, ini dapat membantu peserta didik memahami kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir tujuan pembelajaran individu. Nah, dalam tujuan pembelajaran individu, ini membantu peserta didik untuk menetapkan tujuan pembelajaran individu yang spesifik dan terukur dapat membantu mereka melihat kemajuan mereka dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, dengan menggunakan kombinasi metode evaluasi dan umpan balik yang sesuai, peserta didik dapat dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.